nih. Mau saya tantepin? Iya, jangan dulu, jangan ya. Jangan, saya mau ngobrol dulu sebentar. Anda bisa, nggak ada ini. Iya, mohon maaf, jangan. Kita Anda ngobrol. tahu saya siapa kan? Iya, saya tahu. Saya tahu Anda itu orang sakti, Anda itu pemilik Rawa Rontek. Makanya saya hormat sama Anda. Saya hormat, Tidak saya ampun. Ini saya udah Ya, lanjut, udah lama ini main uang. Ampun ya. Waalaikumsalam teman-temanku. Terima kasih atas sambutannya yang hangat. Kami senang dapat kembali menyajikan konten yang inspiratif dan mendebarkan untuk Anda semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah tentang seorang praktisi spiritual yang telah lanjut usia namun menyimpan dendam yang luar biasa terhadap seorang tokoh pemuda spiritual. Latar belakang apa yang mempengaruhi orang tersebut hingga ingin menghabisi pemuda itu, dan apakah Kang Ujang Bustomi mampu memberantas praktik kesesatan yang dianut oleh praktisi tersebut? Baiklah, jangan lewatkan keseruan kisah ini karena kita akan menantang diri dengan konten yang mencekam. Dalam tema kisah nyata misteri Kang Ujang Bustomi ditantang duel Uyut Jayabaya. Yuk, simak saksikan bersama-sama dengan hati yang terbuka. Selamat menyimak. Kisah menegangkan ini dimulai pada suatu hari di sebuah pedesaan terpencil di tepi bukit, di mana pemandangan indah dan hembusan udara segar menjadi hal biasa. Namun, ketika kegelapan merayap perlahan-lahan menyelimuti area tersebut, suasana berubah secara drastis, menuai ketegangan yang tak terbantahkan. Para penduduk desa yang sebelumnya hidup damai, kini merasa gelisah dan takut. Suara-suara aneh mulai terdengar di tengah malam, dan bayangan-bayangan misterius mulai muncul dari dalam kegelapan. Tidak ada yang bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai malam yang gelap gulita. Tepat di kegelapan itu pula lah muncul sosok Kang Ujang Bustomi. Seorang guru spiritual terkemuka berdiri di tengah kegelapan. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi yang tak terbaca, sehingga menimbulkan ketakutan bagi siapapun yang melihatnya. Pesona misteriusnya dan kehadiran yang tak terduga menambahkan lapisan baru dari misteri yang menyelimuti malam itu. Pada saat itu, beliau sedang menjalankan tugas spiritualnya yang mulia, ketika tiba-tiba menerima undangan misterius dari seorang praktisi spiritual yang mengaku bernama Uyut Jayabaya. Kabarnya, Uyut Jayabaya memiliki ilmu gaib yang sangat kuat, yaitu ajian Rawa Rontek, yang konon katanya amat sakti dan tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Mau Rawa Rontek, mau Rawa Bening, saya nggak ada urusan. Yang penting saya dan sahabat semua selalu waras, bergas, sugi beras, sering keramas, tuntas satu malam. Keberadaan Uyut Jayabaya menghadirkan nuansa keajaiban dan ketegangan yang semakin mendalam dalam kisah ini. Kehebatan ajian Rawa Rontek yang dipegangnya menjadi bahan pembicaraan yang mencuatkan kekaguman, namun juga kecemasan di tengah malam yang penuh misteri itu. Dengan menerima undangan misterius tersebut, Kang Ujang Bustomi merasa sangat penasaran dan penuh dengan keingintahuan akan tujuan sesungguhnya. Dengan hati yang penuh dengan niat baik untuk menjalin silaturahmi dan mungkin memecahkan misteri yang menyelimuti malam itu, ia pun memutuskan untuk memenuhi undangan tersebut.
Langkah-langkahnya menuju pertemuan dengan Uyut Jayabaya di tengah malam yang gelap dan penuh misteri ini dipenuhi dengan ketegangan dan antisipasi akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan niat yang tulus untuk menjalin silaturahmi serta dorongan keingintahuan yang menggebu, Kang Ujang bergerak maju dengan langkah pasti. Akan tetapi, saat ia baru saja memulai perjalanannya, kedamaian malam yang suram terusik oleh kehadiran makhluk gaib tak kasat mata, penunggu hutan desa yang misterius itu. Jadi udah mulai nyerang. Luar biasa nih, kodamnya ini. Di atas juga itu sudah ada ngintip tuh. Wasi, wujud. Daun-daun pisang bergoyang ganas, membuktikan kehadiran makhluk tersebut yang menunjukkan eksistensinya dengan jelas, menyulut ketegangan dan kecemasan. Meskipun dirundung rasa ketakutan, dengan penuh kegelisahan dan kearifan spiritualnya, beliau berusaha untuk meredakan rasa takut yang terpancar dari penonton yang menyaksikan malam yang mencekam ini. Dengan penuh keyakinan, Kang Ujang Bustomi memutuskan untuk menghibur hati para penonton dengan mengeluarkan suara nyanyian yang merdu, memancarkan kehangatan dan ketenangan melalui nada-nada yang ia bawakan dengan suara khas yang dimilikinya. Goyang ngedombrek, goyang ngedombrek, goyang ngedombrek, goyang ngedombrek. Kang Ujang jualan bakso. Ambi kangen akang, kangen sekali. Aduh, Kang Ujang jualan pangsit. Aku kangen akang, kangen sekali. Kang Ujang jualan kolor. Aku kangen akang, kangen sekali. Wujud. Walaupun hutan desa itu penuh dengan jin pengganggu dan khodam yang diperintahkan untuk menghadangnya, ia tidak sedikit pun gentar, dan dengan tekad yang bulat, ia terus melangkah maju. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, Kang Ujang menghadapi tantangan dengan berani dan bahkan berjuang melawan mereka semua. Keinginan yang kuat dan tekad yang dilawan semakin mendorongnya untuk menghadapi musuh-musuhnya. Kang Ujang Bustomi tak kenal takut dan semakin memperlihatkan keberaniannya dalam menghadapi makhluk-makhluk gaib yang menghadangnya. Dengan keberanian yang memancar dari dalam jiwanya, ia tampak mengejar para setan belek yang hendak menghalanginya. Saya datang ke sini, saya tidak ada urusan dengan Anda semua yang ada di sini. Saya ke sini tuh datang hanya memenuhi undangan Eyang Uyut Jayabaya, si pemilik ajian Rawarontek. Jadi saya nggak ada urusan sama Anda yang ada di sini, oke? Oke, diem, tenang, fasobrun jamil. Hadza min fadli Rabbi, oke? Ihdinas siratal mustaqim, Al-Fatihah. Setelah berhasil menenangkan para jin, khodam, dan makhluk gaib yang menghalangi jalannya, beliau pun memutuskan untuk kembali dan melanjutkan misinya yang sempat terhenti. Dalam perjalanannya, ia tiba di sebuah kandang kambing yang tampak biasa. Namun begitu sampai di sana, ia mulai memperhatikan setiap sudut kandang dengan detail, merasa ada sesuatu yang tidak wajar di tempat tersebut. Dengan keyakinan yang kuat, ia fokus menyelidiki setiap sudut kandang, bahkan bagian atas kandang, karena ia yakin ada sesuatu yang janggal di sana. Dia sudah tahu, dia sudah baca-bacaan aja mantra. Wujud. Kang Ujang diseruduk wedus.
Hari Kang Ujang, rindu sekali. Kang Ujang suka kelek asem. Hari Kang Ujang sukanya kelek. Tak disangka, di balik suatu loang kecil yang tersembunyi, ia menemukan sumber suara nyanyian yang merdu dan mistis. Di tengah kesunyian dan kegelapan, terdengar petikan suara yang menggetarkan hati, nyanyian sinden yang mengalun indah dan mendayu-dayu. Sosok yang misterius yang sedang melantunkan nyanyian tersebut memancarkan aura magis dan mengundang rasa penasaran yang mendalam pada Kang Ujang. Mengetahui hal tersebut, Kang Ujang Bustomi bersiap-siap dengan penuh kesiapan, baik secara fisik maupun mental. Dengan tekad yang bulat, ia mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Ia pun memutuskan untuk mengambil sebuah gentang dari gubuk itu sebagai alat uji kemampuan fisiknya. Setelah merasa bahwa fisiknya telah siap untuk menghadapi ujian, beliau mulai memperhatikan sekelilingnya dengan cermat, menyadari adanya kemungkinan masih ada khodam pengganggu yang berupaya menghalangi jalannya. Akan tetapi, saat itu matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah pagar yang tidak terlihat oleh mata kasat mata, sebuah pagar gaib yang selalu dibuat untuk menggagalkan misinya. Setelah semua rintangan berhasil diatasi dengan baik, Kang Ujang Bustomi merasa semakin mantap dan penuh keyakinan untuk menghadapi praktisi spiritual yang telah mengundangnya selama ini. Dengan langkah yang mantap, ia akhirnya menemukan orang yang menjadi tujuannya. Tanpa gentar, Kang Ujang mendekati orang itu dengan sikap yang tenang dan penuh sopan santun. Dengan hati yang teguh dan penuh keberanian, ia pun akhirnya menghadapinya untuk memperkenalkan diri dan mengucapkan salam dengan rasa sopan. Dalam tatapan matanya yang tajam, ia memastikan bahwa orang yang berada di hadapannya adalah Uyut Jayabaya, sang praktisi spiritual yang memiliki ilmu ajian rawa rontek yang amat sakti. Ternyata, Uyut Jayabaya telah lama sekali menunggu kedatangannya. Meskipun Kang Ujang telah menjelaskan bahwa keterlambatannya disebabkan oleh kesibukannya, Uyut Jayabaya, dalam penampilannya yang bengis, tidak mau memaafkannya. Dia merasa bahwa Kang Ujang telah membuatnya menjadi seorang yang bengis dan tidak berkenan, bahkan sampai mengorbankan kandang kambing sebagai tempat untuk menguji Kang Ujang. Meskipun Uyut Jayabaya terus menunjukkan sikap angkuhnya, Kang Ujang Bustomi tetap berupaya untuk menenangkan suasana hati di antara keduanya. Dengan hati yang tulus, beliau bahkan menyatakan permintaan maaf atas keterlambatannya, berharap dapat memperbaiki hubungan yang sempat terganggu. Namun, sikap angkuh Uyut Jayabaya
terus membuat situasi semakin tegang. Anda yang menutup saya ini rezekinya. Lah, saya sih orang Makanya biasa saya saja. tantang Anda ke sini. Saya sih al-fakir ila rahmatillah. Jangan bohong sama Saya hanya hamba Allah yang Saya dhaif. udah nunggu lama di sini. Ya, makanya saya bisa hadir di sini. Saya sudah Saya udah marah sekali sama Anda. merasa bangga sekali sudah Apa saya diundang. ini mau saya tantepin? Iya, jangan dulu, jangan ya. Jangan, saya mau ngobrol dulu sebentar. Anda bisa, nggak ada ini. Iya, mohon maaf, jangan kita Anda ngobrol. tahu saya siapa kan? Iya, saya tahu. Saya tahu Anda itu orang sakti, Anda itu pemilik rawa rontek. Makanya saya hormat sama Anda. Saya hormat, Tidak saya boleh. ampun. Ini saya udah Ya, terlanjur, udah lama ini saya nunggu Anda. ampun ya, ampun. Apa Anda udah lama sekali. Kang Ujang kemudian mencoba untuk mengalihkan pembicaraan dengan bertanya kepada Uyut Jayabaya tentang jumlah murid yang dimilikinya dan di mana saja mereka berada. Akan tetapi, dengan sikap yang semakin arogan, sang dukun mengungkapkan bahwa ia telah menjadi seorang guru besar yang memiliki ribuan murid dan ilmu kesaktian yang tersebar di berbagai daerah. Pengakuan sombong dari Uyut Jayabaya membuat Kang Ujang berpura-pura tertarik untuk menjadi muridnya, berharap dapat menenangkan sang dukun. Namun, alih-alih menenangkan, reaksi sang dukun malah semakin marah. Tanpa ampun, Uyut Jayabaya bahkan berusaha untuk menyantet Kang Ujang dengan cara menusuk boneka keramat sebagai representasi dari niat jahatnya. Meskipun beliau terus-menerus menyatakan permintaan maafnya dan bahkan berulang kali menegaskan kesediaannya untuk menjadi murid dari Eyang Jayabaya, namun sang dukun ternyata telah menyimpan dendam yang mendalam dan tak terampuni terhadap Kang Ujang. Meskipun beliau telah berusaha sekuat tenaga untuk meredakan konflik dan meminta petunjuk tentang bagaimana ia bisa memperbaiki kesalahannya, namun sikap dingin dan tidak ada kata maaf dari sang dukun tetap tidak berubah. Pada saat suasana semakin tegang dan mendekam, sang dukun mencapai puncak amarahnya yang tak terbendung. Keberadaan makhluk gaib dan khodam, pengganggu yang sebelumnya telah meramaikan hutan desa itu, turut memperumit situasi, menambahkan ketegangan dalam pertemuan yang semakin berbahaya antara kedua praktisi spiritual itu. Lalu, apakah Kang Ujang Bustomi akan mampu mengatasi sang dukun Uyut Jayabaya yang keras kepala itu, yang telah terendam oleh amarahnya? Ataukah situasi akan semakin memanas dan membawa konfrontasi puncak di antara keduanya yang syarat dengan kekuatan gaib yang mengagumkan? Yang pasti, dalam waktu hitungan menit berikutnya, seluruh misteri akan terungkap. Setiap detik akan dipenuhi dengan ancaman dan ketegangan yang mampu menaklukkan para penonton, menjadikan mereka terhanyut dalam gelombang ketegangan yang merangsang detak jantung, membuat setiap momen terasa begitu sangatlah mendebarkan. Anda kalau Anda menutup. ya pengen ketika Anda memaafkan saya harus seperti apa? Mohon maaf. Tidak bisa. Seperti apa Tidak saya? ada maaf-maafan. Saya harus bagaimana? Saya harus mau bagaimana? nantang Anda. Ya jangan nantang, wait, saya kalah, saya Saya ngaku kalah. tahu Anda ini. Ya saya harus gimana? Hah? Tidak bisa. Ya, ampun, jangan, Tidak bisa. jangan marah-marah. Ini harus. Lah, terus harus gimana? Anda ini harus Ya, saya jangan. binasakan. Ya jangan. Anda aja saya mau spend hidup. Tidak bisa, karena Anda udah menutup rezeki saya. Oh, pengennya gimana Anda? Saya mau menantang Anda. Oh, gitu. Serius. Serius. La ilaha sadat capura. Campur gambar kelawan nyata. Campur badan kelawan urip. Uripku sadat capura. La ilaha sadat capura. Campur badan kelawan nyata. Campur badan kelawan urip. Uripku sadat capura. Anda sudah berani-berani datang ke sini. Saya tunggu lama.
ilaha sadat Japura. Campur badan kelawan nyata, campur badan kelawan urip. Uripku sadat Japura. Nyata Banjun. Wis wani-wani teka. Campur badan kelawan nyata, campur badan kelawan urip. Uripku sadat Japura. Matilah kamu. La ilaha sadat Japura. Campur badan kelawan nyata, campur badan kelawan urip. Anda benar-benar ya. Ini baru saya merasakan. Hebat juga anaknya. Badan kelawan urip. Sadat Japura. Hebat juga kamu. Kak, saya biasa aja, Pak. Edan kamu, Pak. Enggak dikira. Edan kamu, Pak. Enggak dikira. Enggak dikira gimana? Pantesan. Kamu menuduh. Nih, di dunia ini nggak ada orang hebat, nggak ada orang kuat, Pak. Peduli setan. Lah ya Anda berarti setan. Ini di dunia ini nggak ada orang hebat, nggak ada orang kuat. Tahu. Hebat kuatnya milik Allah. Menutup. Menutup apa? Sampai di sini. Ini buktinya. Ya gini aja, sok biar Anda nggak penasaran, sok Anda mau nyapa. Saya maunya menantang. Berarti tinggal pilih nih. Saya ada 3 pilihan buat Anda. Tinggal pilih. Anda tinggal pilih. Yang satu puskesmas, yang kedua klinik kesehatan, yang ketiga rumah sakit. Pasti ini Anda benar-benar. Milih mana? Menutup. Mau klinik, puskesmas, rumah sakit, tambah satu lagi kuburan. Saya maunya Anda. Mau saya. Iya. Hebat juga bukan naik.
La ilaha sadat jabura. Campur badan kelawan nyata. Campur badan kelawan urip. Uripku sadat jabura. Ini pengen banget. Sampean. Dari kisah ini, pesan moral yang dapat dipetik adalah pentingnya keberanian, kesabaran, dan kejujuran dalam menghadapi tantangan dan konflik yang rumit. Kang Ujang Bustomi adalah contoh nyata bahwa dengan tekad yang bulat, keteguhan hati, dan keyakinan dalam memperjuangkan kebenaran, seseorang dapat menghadapi segala rintangan, bahkan dalam situasi yang penuh dengan ketegangan dan misteri. Tidak hanya itu, kebaikan hati, niat baik, dan kemauan untuk meminta maaf, serta meredam konflik adalah kunci untuk mengatasi pertentangan dan kesalahpahaman antara individu. Selain itu, nilai dedikasi, kesetiaan, dan keteguhan dalam menjalani tugas spiritual juga menjadi nilai yang terangkum dalam cerita ini. Kang Ujang Bustomi tidak hanya menghadapi konflik dan rintangan dengan keberanian, namun juga dengan dedikasi yang tinggi terhadap tugasnya sebagai seorang guru spiritual. Kesediaannya untuk bersikap sopan, menjalin silaturahmi, dan bahkan mencari pemahaman dalam menghadapi praktisi lain menunjukkan bahwa integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai spiritual yang diyakininya merupakan hal yang tak ternilai harganya. Meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit dan tegang, Kang Ujang tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan dan kejujuran, mencoba untuk memperbaiki hubungan yang renggang, dan menghadapi tantangan dengan kepala tegak dan hati yang tulus. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat, serta apa yang kita lakukan pada hari ini juga mendapatkan ridho dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatenek.